Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafikal Tedu, NIM 16142304, semester 1, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Widiawati Mono Arpa SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi bahasa Indonesia, manfaat bahasa Indonesia, ragam bahasa lisan ilmiah, ragam bahasa tulisan ilmiah. Fungsi bahasa Indonesia memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga negara Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, orang-orang dapat berkomunikasi dengan mudah dan efektif. Yang kedua, identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi Republik Indonesia yang berperan penting dalam membangun identitas nasional. Bahasa ini memperkuat rasa persatuan dan kebinekaan di antara seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai medium pembelajaran di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan adalah untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengembangan kemampuan berpikir serta berkomunikasi yang baik. Yang keempat, administrasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai lembaga pemerintahan dan birokrasi sebagai alat administrasi. Bahasa ini menjadi bahasa resmi dalam penyusunan undang-undang, peraturan, dan dokumen-dokumen lainnya. Yang kelima, media dan budaya. Bahasa Indonesia digunakan dalam media massa seperti koran, majalah, buku, dan televisi sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam kesenian dan sastra sebagai sarana ekspresi budaya dan identitas bangsa. Contoh penerapannya seperti saat kita berkomunikasi dengan dosen secara langsung, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan jelas agar mudah dimengerti. Manfaat dan tujuan belajar bahasa Indonesia. Adapun tujuan dan manfaat belajar bahasa Indonesia antara lain yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan belajar bahasa Indonesia secara tidak langsung kita telah menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan dan meningkatkan cinta kita kepada tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa. Suatu bahasa bisa saja mati. Bahasa dianggap mati ketika sudah tidak ada lagi yang menuturkan dan tidak ada lagi yang mempelajari. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, secara tidak langsung kita sedang berupaya untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Dengan belajar bahasa Indonesia, kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Manfaat belajar bahasa Indonesia juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kelima, mengasah kemampuan nalar dan logika. Manfaat belajar bahasa Indonesia adalah salah satunya mampu mengasah kemampuan nalar atau logika. Yang keenam, merangsang munculnya ide-ide baru. Dalam bahasa Indonesia, kita juga akan belajar untuk membuat beragam karya sastra seperti pantun, puisi, dan lain-lain. Tentu saja untuk membuatnya membutuhkan ide-ide yang cemerlang agar bisa menghasilkan karya sastra yang indah dan enak dibaca untuk semuanya. Yang ketujuh, membentuk kepribadian. Manfaat belajar bahasa Indonesia ternyata juga dapat membantu kita untuk membentuk kepribadian yang baik. Yang ke-8, mengurangi rasa gugup. Salah satu kompetensi dasar yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah keterampilan berbicara. Contoh penerapannya seperti saat diskusi, kita akan memberikan pertanyaan dan jawaban. Tentunya kita harus menggunakan bahasa yang baik dan jelas agar mudah dimengerti.
digunakan dalam situasi seperti presentasi, seminar, diskusi ilmiah, atau wawancara. Beberapa ciri khas ragam bahasa ilmiah lisan antara lain yang pertama, penggunaan kosakata teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Yang kedua, penggunaan kalimat yang formal dan terstruktur. Yang ketiga, menghindar penggunaan kata-kata yang tidak baku atau ungkapan asing. Yang keempat, pemaparan argumen yang logis dan jelas. Yang kelima, penggunaan referensi dan sumber yang mendukung. Ragam bahasa ilmiah tulisan. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam publikasi ilmiah seperti jurnal, artikel, atau tugas akademik. Beberapa ciri khas ragam bahasa ilmiah tulisan antara lain yang pertama, penggunaan kosakata teknis yang tepat dan konsisten. Yang kedua, struktur tulisan yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, penggunaan citasi dan referensi yang mengikuti format penulisan ilmiah. Yang kelima, penggunaan bahasa yang objektif dan netral. Yang keenam, pemaparan data dan argumen yang didukung oleh bukti dan referensi. Dalam bentuk tulisan, penting untuk menjaga kejelasan dan ketepatan dan akurat informasi yang disampaikan sesuai dengan standar yang berlaku dalam bidang ilmu yang dibahas. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.